Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya BH Bincang Horor. Oke, kali ini aku bakalan nyeritain lanjutan dari ceritanya Kaita tentang rumah kaca. Nah, kalian penasaran kan? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kemarin tuh ceritanya di part 1 itu sampai Kaita yang mau kembali ke rumah kaca tersebut untuk memastikan kalau misalkan yang dia lihat itu beneran manusia gitu, bukan hantu atau makhluk gaib. Oke, jadi kita lanjut ceritanya. Nah, saat itu Kaita kan udah bertanya ke ibu-ibu yang lewat di depan villanya itu kan. Nah, dia nggak percaya sama yang dibilang sama si ibu tersebut, kalau misalkan yang dia lihat itu adalah arwah atau makhluk gaib gitu. Dia nggak percaya sama omongan itu dan alhasil dia mau pergi ke rumah kaca itu. Di sore itu juga Kaita pergi ke rumah kaca tersebut. Nah, di situ dia ngelihat bapak-bapak yang sama dan menyapa seperti kemarin. Kayak gini, "Neng, mau kemana?" Terus Kaita ini jawab kayak, "Saya mau lihat sunset lagi pak, mau foto-foto juga." Terus si bapaknya langsung jawab lagi, "Udah mau maghrib neng, gak baik." Nah, denger itu dalam hati Kaita tuh kayak berpikir kayak, tuh kan ini tuh beneran manusia gitu, orang dia ngobrol dan bertanya lagi kayak gitu. Sambil Kaita ngomong di hatinya, bapak-bapak yang dilihat Kaita ini juga nambahin ngomongnya kayak gini, "Sebenarnya kamu mau foto atau penasaran sama saya?" Di situ Kaita kaget kayak, kok bisa dia tahu kalau misalkan gua kesini tuh kayak buat mastiin dia kalau bukan hantu gitu. Di saat itu juga bapak-bapak yang dilihat Kaita ini tuh sedikit-sedikit kayak mulai samar-samar dan berubah jadi sosok yang tinggi, hitam dan matanya merah menyala. Di situ Kaita nge-freeze dan gak bisa gerak. Padahal dia kayak pengen lari banget gitu dari tempat itu, cuman gak bisa. Dia nge-freeze dan kalian tahu nggak apa yang terjadi sama Kaita? Yang terjadi kepada Kaita saat itu? Dia tuh pingsan dan bangun-bangun dia sudah ada di villa dan dikelilingin sama warga-warga di sana. Kaita ini kaget, kok bisa gitu? Dia tiba-tiba ada di villa ini dan udah dikelilingin sama warga. Padahal dia sebelumnya ada di rumah kaca tersebut. Nah, di tengah kebingungan Kaita ini, Pak Hadi itu nanya ke Kaita. Dia nanya kayak gini, "Neng, kamu ngapain maghrib-maghrib teriak-teriak dan berusaha mecahin rumah kaca itu pakai batu?" Di situ Kaita makin kaget dan makin bingung banget. Karena dia nggak ngerasa ngelakuin hal itu. Karena di saat itu dia tuh ngeliat cuma sosok si bapak-bapak ini yang berubah kayak jadi sosok tinggi, hitam. Dan dia cuma ngeliat itu, badannya nge-freeze dan setelah itu dia nggak inget apa-apa. Pokoknya gelap gitu. Dan bangun-bangun kan dia ada di villa ya. Kaita bingung di situ dan dia juga ngomong ke Pak Hadi ini, "Masa sih Pak saya ngelakuin itu? Orang saya nggak ingat sama sekali kalau saya ngelakuin itu gitu. Karena yang saya ingat, saya tuh melihat sosok tinggi, hitam dan matanya merah gitu. Di situ saya nggak ingat apa-apa lagi Pak." Nah, kurang lebih kayak itu tuh ngomong kayak gitu ke Pak Hadi. Nah, Pak Hadi ini kaget. "Neng, mungkin yang kamu lihat itu adalah sosok dari arwahnya Pak William, orang yang meninggal terbunuh di 2 tahun yang lalu." Di situ dia juga gak bisa bilang gak percaya juga, karena dia ngelihat sendiri gitu kan, kayak orang dia ngelihat kayak perubahan wujud dari bapak-bapak ini seperti yang diceritain sama ibu-ibu tersebut. Dia merasa menyesal karena dia gak percaya gitu sama omongan ibu-ibu yang waktu itu dia tanyain. Nah,
Malam itu juga Kaita ini ngomong ke Pak Hadi untuk pengen pulang gitu dari tempat ini. Pokoknya dia pengen cepat-cepat pulang dari tempat ini. Pak Hadi langsung bilang ke Kaita ini buat nanti aja Neng gitu. Nanti aja Neng, ini udah malam juga kan, gak baik. Tapi Kaita ini tetap kekeh dan pengen pulang pokoknya dari tempat ini. Alhasil Pak Hadi ini manggil anaknya yang cowok buat nganterin Kaita ini turun ke jalan raya, dari atas puncak ke jalan raya, supaya nanti dari jalan rayanya dijemput sama keluarganya. Singkat cerita, Pak Hadi langsung manggil si anaknya ini dan langsung turun sama Kaita. Di tengah perjalanan, Kaita itu dengar bisikan di telinganya. Bisikannya tuh kayak gini. Awas, jangan kesini lagi ya. Bisikan itu ngelarang Kaita buat balik lagi ke tempat ini. Nah, Kaita yang kaget langsung nanya ke anaknya Pak Hadi. Nah, tapi di situ anaknya Pak Hadi itu nggak dengar apa-apa, nggak dengar suara sama sekali gitu. Cuma Kaita yang dengar. Di situ Kaita kayak, apalagi sih nih, gangguan apalagi sih yang gue alamin gitu. Tapi di situ Kaita kayak berdoa terus sampai bawah, sampai akhirnya Kaita sampai di jalan raya dan keluarganya juga udah standby di situ, karena sebelumnya Kaita udah nelpon keluarganya terlebih dahulu kan. Nah, singkat cerita Kaita sudah dibawa sama keluarganya dan sudah dibawa ke rumahnya, dan di rumahnya Kaita itu diobatin sama Ustadz, udah dipanggil sama keluarganya untuk ngobatin Kaita ini. Diruqyah Kaita itu, pokoknya dibersihin dari apa ya, kalau dibilang tuh kayak takut ada makhluk gaib yang nempel gitu kan. Pokoknya dibersihin dari segala itu. Nah, Pak Ustadz ini bilang ke Kaita, dia bilang kayak gini, Neng, untung kamu itu ada yang jaga. Coba kalau enggak, kamu kayaknya udah enggak ada di sini. Kayak gitu kurang lebih. Nah, Kaita kaget. Maksudnya Bapak itu apa? Pak Ustadz ini bilang, Neng, sebenarnya ada makhluk jahat yang mau ngerasukin kamu dan mau bikin kamu tuh celaka. Bikin celaka gimana, apa maksudnya? Nah, Pak Ustadz ini bilang lagi, saat di rumah kaca itu, kamu itu mau dirasukin sama penghuninya atau makhluk gaib yang jahat, yang punya energi jahat. Kamu tuh mau diterjunin dari atas puncak sama si makhluk ini. Cuman untungnya ada penjaga yang jagain kamu, dan dia yang ngambil alih tubuh kamu, bukan si makhluk jahat ini. Jadi Kaita tuh kayak punya khodam ya kalau kita nyebutnya. Nah, ternyata waktu itu Kaita itu yang dia teriak-teriak mau mukul rumah kaca itu tuh udah dirasukin sama khodamnya. Khodamnya tuh marah karena si sosok rohnya Pak William ini mau coba nyelakain tuannya gitu. Makanya si sosok khodamnya itu nggak terima, dan dia teriak-teriak mau mukul rumah kacanya gitu, mau ngerusakin rumah kacanya. Nah, Kaita yang dengar itu tuh kaget. Masa sih Pak saya punya penjaga gitu? Soalnya selama ini saya nggak pernah nggak pernah ngerasain ada yang jaga gitu, nggak pernah ngerasain ada khodam gitu kan, gak ada energi juga. Nah, Pak Ustadznya bilang, selama kamu tuh pergi ke gunung, ke puncak, dan gak ada yang gangguin sama sekali, nah itu tuh berkat penjaga kamu yang ngejagain kamu, ngelindungin kamu dari segala makhluk jahat. Makanya kamu ngerasa aman kan kalau berpergian ke gunung atau ke puncak. Nah, cuman kali ini energinya rohnya Pak William mungkin lebih kuat dari khodamnya kamu. Ya, sehingga kamu ngerasain gangguan dari rohnya Pak William ini. Udah tuh, Kak Kaita ini udah diobatin sama ustadznya, dan alhamdulillahnya Kaita udah lumayan sembuh juga. Singkat cerita, Kaita ini masih penasaran sama rumah kaca yang ada di puncak itu. Dia nanya ke anaknya Pak Hadi, karena sebelum turun dia sempat tukar kontak sama anaknya Pak Hadi ini. Dia nanya kayak gini kan, kayak, rumah kaca yang di atas puncak itu masih ada kan? Terus penghuninya masih sering ganggu warga di sana nggak?
si anaknya Pak Hadi ini bilang, ya teh masih, tapi alhamdulillahnya sekarang udah nggak ada karena makam dari rohnya Pak William, makam dari jasadnya Pak William ini sudah dipindahkan ke pemakaman umum dan rumah kacanya ini sudah diruntuhkan dan mau dibangun wisata teh. Alhamdulillahnya rohnya Pak William ini udah nggak sering nampakin lagi teh. Kaita cuma dapat informasi segitu doang dari anaknya Pak Hadi ini, dan Kaita tuh nggak pernah ada keinginan buat balik lagi ke puncak itu, soalnya dia masih trauma sama apa yang dia lihat gitu. Ceritanya plot twist banget kan, apalagi pas Kaita ini diceritain sama Ustadz kalau dia tuh punya hodam. Berarti yang ngebisikin dia tuh waktu di perjalanan turun kayaknya hodamnya juga nggak sih? Oke, terima kasih untuk kalian yang telah nonton videonya sampai selesai. Jadi part 2-nya sampai sini aja, gimana? Seru nggak? Seru banget pokoknya, dan pastinya banyak banget plot twistnya kan? Nah, oke. Tunggu kelanjutan episode Bincang Horor selanjutnya, tetap di BH, Bincang Horor. See you guys!